Selamat datang di Mata dan Telinga Podcast bersama Property Observer, the tool to feed your soul. Bersama saya di sini adalah seorang, kita sebutnya entertainer, sudah 20 tahun lebih malang melintang, masih ada sampai sekarang. Nggak malang-malang amat sih. Dan yang luar biasa adalah sekarang juga jadi brand influencer ya. Influencer ya bilangnya. Influencernya Eiger. Oh, kalau Eiger brand ambassador, benar. Brand ambassador ya. BMW motor. Itu influencer lah boleh. Influencer ya. Kalau Royal Enfield? Kurang lebih sama. Kok bisa ya dua brand? Nah itu dua brand yang berbeda. Oke. Ini adalah Edi Brokoli. Yeah. Mamang, Damang. Alhamdulillah. Terima kasih undangannya. Terima kasih, seneng banget karena jarang kalau udah 20 tahun tuh harusnya dikit lagi masuk legend. Tapi cuma mau ngomong gue tua aja kan lo. Padahal kita sama kan tuanya. Iya. Ini nggak ditecap dulu nih gue nih bisikinya. Tapi ini kalau kalian cuma mendengarkan nggak langsung nonton di YouTube, jadi Edi Brokoli sedikit terganggu sama headphones-nya. Iya. Itu tadi gue pas mau syuting tuh sebenarnya mau gitu ya. Tapi nanti pundak gue gini terus. Jadi nggak sebaik lah. Jadi juga Mickey Mouse. Tapi benar Mickey Mouse ya itu. Jadi kesibukan apa? Touring? Main ya? Oh, bahkan gue sampai bikin Instagram urusan main, jangan main-main. Wah. Ada Instagramnya @urusan main. Terus kalau nitah atau nyuruh anak buat belajar tak kumaha. Kamu harus belajar biar nanti kamu bisa main yang banyak. Oh gitu, bisa main yang banyak. Iya. Serius? Bener. Sok semakin banyak belajar, semakin banyak bisa main. Sebentar, kalau belajar kan bekerja. Oh, bekerjanya. Temennya kan belajar dan bekerja. Oke, sekarang gue main ke Ciamis, naik motor, keliling Ciamis seharian, jadi foto, jadi video, terus gue dibayar. Oke. Gue bekerja kan. Betul. Tapi bekerjanya dengan cara apa? Main. Jadi gimana? Terminologi bekerja itu apa dulu, Mas Dan? Itu tadi bener. Cuman kan akhirnya saat kita harus menjelaskan dengan kata-kata dan kalimat yang singkat ke si anak, tak kumaha. Kayaknya teh si anak udah mulai mengerti dah. Oh ayah teh kerjanya teh main, terus bisa dapat uang. Oke. Nah, tapi kan biasanya kalau anak, apalagi cowok semua kan ini. Cowok semua. Ngelihat ayahnya begitu teh pasti, saya mah harus seperti itu juga. Nah, tapi kan pasti akan berbeda. Oh, contoh jadi teladan gitu maksudnya. Iya. Jadi kan misalkan, tapi kan nggak semua. Misalkan anak kan nggak cerewet kayak Babena. Oh, bawel ya. Oh, bawel juga. Yang kecil ya terutama. Karena ini kalau kita ketemu langsung, jadi Edi Brokoli ini pakai cincin tulisannya aja MC. Dengan huruf brotherhood. Ya, jobnya nggak ada. Oh, belum, berhenti dulu. Lagi berhenti dulu. Iya. Tapi yang online ada kok. Oh, dan sekarang balik lagi ke anak apa jadi maksudnya gimana? Iya itu ngasih taunya teh kumaha gitu. Kalian harus bekerja belajar agar nanti kerjaannya lah. Belajar yang benar biar pintar sih. Kalau pintar itu ya itu tadi dengan pintar lu bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang menghasilkan. Tanpa harus terpaksa. Ya. Tanpa harus bekerja teh di depan komputer. Tidak harus begitu. Bekerja teh banyak. Iya benar. Kayak orang yang misalnya melakukan penelitian, orang-orang yang syuting di TV-TV yang alam lah misalnya, atau bird watching gitu dia cari spesies-spesies burung yang buat dia tuh menyenangkan emang hidupnya dari dulu gitu. Bener. Tapi kita kan melihatnya cuman main-main aja ke hutan, padahal buat dia tuh itu pekerjaan menghasilkan. Jadi pekerjaan main-main tapi hasilnya bukan main ya. Alhamdulillah. Hasilnya alhamdulillah. Oke, ini kalau kita ngomong berarti kan waktu pertama kali gue lihat pertama kali berarti VJ MTV ya? VJ MTV. Harapan Jaya dulu. Harapan Jaya dulu. Tapi memang karakter Kribonya ini itu kan dimunculkan dari awal. Eta memang disengaja setelah baca buku tentang branding and positioning atau kumaha gitu. Coba diceritain. Apa ada memang konsultannya waktu itu atau pergi ke dukun?
Si rambut kribo. Heeh. Si rambut kribo teh karena sempat putus asa waktu kuliah. Malas mandi, malas cukur rambut. Eta teh yang di Widyatama. Di Widyatama. Heeh. Malas mandi, malas cukur rambut, mulai kelihatan bibit-bibit kribonya kan. Terus bokap teh kan kribo juga. Terus teman-teman teh mulai udah jangan dicukur, antepkeun weh. Kita lihat pasti nanti suatu saat kribo. Memang ada fase tanggung, keriting tanggungnya yang nyebelin tuh. Itu gue lewatin akhirnya jadi kribo baru yang bagusnya gitu. Oh, berarti pas tanggung teh masih antara agak ikal dan kribo ya? Butut weh. Bentuknya nggak jelas. Jadi akhirnya ya itu mah nggak sengaja sih. Ketika mulai dipikirin pakai cara harus ada yang dipikirin itu ketika lepas dari Harapan Jaya nih mesti gimana, nah itu mulai berpikir lah. Okay. Tapi si Edi Brokoli, nama Edi Brokoli mah di Harapan Jaya juga udah pakai nama teh Edi Brokoli. Jadi vokalis Edi Brokoli gitu. Oke. Cuman kebayang teh kalau misalkan gunting rambut bukan ke barber tapi kayak gunting rumput kalau mau bentuk itu loh dulu. Nah kan pakai cetakan juga bisa. Terus yang mabal-mabal dari cetakannya baru diguntingin. Jadi gajah. Nah, sejujurnya kita sudah berteman dari Bandung, tapi setiap kali ketemu kribonya ini selalu terkesima sampai ini tadi lupa. Kalau di podcast ini harus buka kartu. Oh, oke. Nah. Kita tuh mau main capsa, 2 orang lagi belum datang. Sok mangga tuh di main cus. Di kocok lah. Oh, ini ya, tarot ya. Tarot. Harus dikocok dulu ya. Ini teh boleh dilihat dulu nggak sih isinya boleh, kayak sok gimana? Mangga. Bisi we sarua kabeh, saya isi teh geus nyiapkeun we. Ngomong naon geus siap oge dah. Isina sarua kabeh jigana bintang tamu nu meneliti karek aing. Tolong nanti dikasih subtitle. Oh, beda semua. Oke. Bisi we bisa-bisa dia aja gitu. Padahal kartunya teh sama semua. Nanti teh keluarnya Seven Sins apa? Seven Sins mah 7 dosa besar. Iya bukan ya? Bukan. Nah, saya ngocok lagi sih ya. Soalnya ukurannya tuh beda sama kartu remi. Sok dah. Taruh aja, ambil satu kartu. Oke. Ya. Nah, jadi kartu tarot itu di seluruh dunia artinya sama. Nah, The Queen of Wands. Ini The Queen of tongkat kayu. Wands. Oke, Wands. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya simpel aja. Ini kan pasti ada harapan dari sebuah nama yang diberikan. Oke. Edi Hidayatullah. Nah, dulu waktu pertama kali ya pas jadi anak mah ya. Sama orang tua teh terutama ibu. Harapannya tuh sebenarnya apa sih? Pengennya Edi Hidayatullah ini jadi apa dulu? Wah, berat juga ya. Tapi enggak sih, orang tua sih sebetulnya simple yang diharapkan. Yang sering jadi doa semua kalau kita memberikan doa buat teman kita misalnya punya bayi baru, mudah-mudahan jadi anak yang soleh atau solehah, berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Itu harapan orang tua gua mah. Tapi eta mah kan global, nggak ada satu. Tapi memang itu, itu sih yang paling utama sih itu tetap. Jangan lupa sama agama, terus berguna buat manusia yang lain. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Nggak ada harus misalkan jadi apa gitu, profesional naon gitu. Nggak ada sih. Nggak ada sih. Jadi jujur gitu-gitulah, jujur, bersih. Berarti yang ditanamkan adalah nilai-nilai untuk jadi apapun terserah. Oke. Berarti pas kuliah terus tahu anaknya punya band kan, harapannya kalau band kan ya band yang kalau Harapan Jaya kan waktu itu kan bandnya kan band memang yang dijual bukan suara, bukan ini kan, memang benar penampilannya, aksi panggung. Nah itu waktu itu positioning seperti itu, tapi orang tua tuh mengamati atau enggak? Mengamati dan menghalangi. Wajar. Sebagai orang tua yang baik menghalangi ya. Wajar lah, pendidikan formal tetap buat mereka yang paling penting gitu. Kayak dulu jurusan apa? Akuntansi. Ya. Oke, akuntansi itu. Masuk setiap keluar Widyatama. Oh, pas perubahan namanya. Pas perubahan nama. Cuman waktu itu kan berarti harapannya memang ya kerja kantoran, di banker lah ya kalau akuntan. Iya. Mas waktu kecil cita-cita gue emang pengen jadi bos. Makanya gue sampai sekarang nggak bisa Excel.
Words aja bego. Apalagi Excel. Karena menurut gue itu pekerjaan sekretaris. Oh iya bener ya. Dan sampai sekarang gue gak bisa loh. Bener ya. Lah pekerjaan adalah yang ngurusin. Gue ngerjain yang lain aja. Ini contoh yang nggak boleh dicontoh oleh anak akuntansi, nggak bisa Excel. Oke. Dan silahkan kalau Universitas Widyatama nggak mengakui. Pernah bisa lupa lagi kan? Karena dipraktekin kan? Mendingan mengakunya begitu aja. Karena nggak dipraktekin kan? Kalau bos mah lihat laporannya aja gini. Oke, tanda tangan. Dari kecil teh cita-cita teh gitu. Jadi sebagian alhamdulillah sudah tercapai sih. Amin. Jadi bos. Jadi bos. Nah, ngomong-ngomong tadi berarti ini juga ada kaitannya dengan tadi positioning. Positioning kan waktu itu memang kan udah 20 tahun. Boleh dong dibuka sebenarnya. Oh, ini mah terinspirasi dari Ahmad Albar atau siapa? Kenapa Kribo? Kribo. Dari bokap lah. Tapi bokap sendiri rambut waktu mudanya kribo. Maksudnya profesinya kan akhirnya nggak membolehkan jadi kribo kan? Nggak menghalangi. Nggak menghalangi. Cuman menghalanginya jadi musisinya meren ya. Tapi kan bokap pernah kribo, jadi meren bokap juga ada kebanggaan ya lihat, wis anak gua kribo juga. Bukan, tapi kan kribonya bokap teh memang zamannya. Kribo mah iya, kribo mah kayak jadi Korea zaman sekarang. Iya, tapi beliau waktu itu kribonya asli. Memang waktu itu menurut pengakuan bokap ada orang yang mencoba untuk mengkribokan dirinya. Banyak. Jadi saking usumnya si kribo teh. Jadi orang-orang pada masa itu yang nggak kribo teh mengkeriting diri ke salon. Oke, berarti dikeriting. Bokap teh termasuk ras unggul waktu itu. Karena kribo. Orisinil pokoknya mah si babe mah. Nah, yang lain mah tuturut weh gitu. Saking ngetrennya gitu. Kata bokap sih gitu. Dan memang benar sih gua cek kiri kanan juga artikel-artikel memang pernah tren banget 70-an 60-an akhir 70-an itu orang nggak keriting juga dikeriting. Iya, afro waktu itu kan. Nah, cuman waktu di Harapan Jaya itu akhirnya setelah melewati fase gondrong tanggung memang sempat dibentuk dan akhirnya orang identik dengan Edi Brokoli. Kenapa Brokoli? Ini aneh sih ya si Edi Brokoli ini teh. Jadi pas gua susus ke belakang di buku tahunan SMA lulusan 95 teh SMA 2 teh gua teh sudah membubuhkan nama teh Edi Brokoli. 95 itu gua belum begini, 98 gua rambut kribonya. Jadi kenapa? Flashback lagi, jadi udah ada yang menjuluki nama gua Brokoli, si Heru, teman sekelas waktu SMA. Oh iya, Teuing si eta tukang ngejek orang aja kayaknya. Dan gua tuh memang sering diejek-ejek dari dulu juga, si Galing sih, si Kribo sih. Si sikat lah naon. Si Heru ini Brokoli gitu. Gua pakai aja. Bagus juga ya. Berarti sampai sekarang tuh lu teh masih mengirimkan royalti ke dia? Enggak juga. Dan dia udah sukses. Oh gitu. Ru. Nonton ya? Nonton, dia udah jadi direktur juga lah. Udah biarin aja. Dia juga tidak menagih royalti. Tapi malah itu kejadian di buku tahunan udah nulis Edi Brokoli. Padahal itu kejadian 3 tahun setelahnya mungkin ya. 3 tahun sebelum gua kribo. Iya, maksudnya Harapan Jaya kan tingkat 3. Oh iya, betul. 3 tahun setelahnya. Iya, makanya. Tapi pas gua kuliah. Tapi memang benar-benar sudah visioner ya, udah dipikirin dari nama semuanya. Terus jadi 95 teh gue teh udah pakai nama teh terus pakai bunga-bunga di pinggirnya. Jadi flower generation teh udah ada gitu. Nggak tahu kenapa. Si keflamboyanan teh udah ada gitu. Mungkin nggak sadar si Babeh teh memutarkan lagu-lagu zaman eta teh terus pas bayi teh kedengeran. Mungkin gitu. Itu merasuki juga sih. Jadi di rumah teh ada banyak banget. Jadi rumah gue teh rumah persinggahan. Jadi nggak pernah base camp. Kayak base camp gitu. Jadi rumah gue teh nggak pernah isinya cuman full family doang. Pasti ada extensionnya, tambahannya ada. Pernah mang, kakak sepupu, adik sepupu, temennya kakak sepupu. Tapi jadi kan, di rumah teh selalu lebih aja jumlahnya dari kan keluarga inti. Kekhasan Indonesia teh eta itu gitu. Nah, mereka ini sering memutar lagu-lagu yang memasuki kepala gua dari dulu. Jadi gua teh kenal Rush, kenal Led Zeppelin teh dari SD gitu. Kenal Queen teh dari SD gitu. Luar biasa. Gara-gara itulah lingkungannya, termasuk bokap nyokap juga sih. Nah, waktu si Harapan Jaya dibentuk berarti frontman-nya adalah Edi Brokoli? Bukan.
di depan panggung gue disuruh jadi frontman karena secara visual gue paling menarik. Oke, tapi Untuk kayak dilihat. arah bermusik dan semuanya Ada, bukan gue. Hanya berartinya perkelahian terus isinya beda. Adalah bukan gue, tapi gue mah ya ketika di depan panggung gue jadi frontman-nya. Itu juga yang jadi bekal gue kesininya. Iya. Karena gue disentrungkan wae jadi frontman-nya. Oke, karena positioning si rambut itu Si tadi. visualnya. Nah, setelah itu berapa lama sih sampai akhirnya ditawarin MTV, terus keluar atau keluar dulu? Ditawarin dulu. Jadi dulu. sebagai band Harapan Jaya jadi bintang tamu di Oke. MTV Land. Masih sama Sarah Sechan. Pasti juga karena ini band unik banget sih, personilnya 6, ada perempuannya 1 main drum, vokalisnya 2, yang 1 ajeng-ajengan wae, yang 1 kribo, terus dandannya urakan lah pokoknya, namanya gitu lagi. Makanya diundang sama MTV, terus hadirlah di MTV. Terus ada pembicaraan, gua diminta jadi bintang tamunya, jadi co-hostnya Sarah Sechan. Tampil, kayaknya teh si MTV teh melihat wah si Kribo, si Edi ini bisa juga ya bawain program kayaknya gitu ya. Makanya dijadiin co-host. Terus suatu saat MTV akan mengudara 24 jam masih di saluran GTV. Perlu host tambahan atau VJ gitu. Terus dipanggil lah gue untuk tes cam. Nggak bagus-bagus amat sih, tapi kan gue punya visual, punya looks gitu. Udah lah, nanti tinggal dipoles lah, bisa lah gini-gini. Bisa. Ayo. Jadi itu masih sama MTV sih. Beririsan sedikit dengan gue dipecat lah. Dari si itu Harapan Jaya. Iya, dari Harapan Jaya. Oke, Jadi diterima di MTV itu mungkin dipecat dulu, beberapa saat kemudian gue diterima di MTV gitu. Oke. Kayaknya. Nah, sebentar. Pernah jadi emang penyiar radio sebelumnya? Sebelum di MTV maksudnya? Belum, nggak pernah. Mungkin ya di saat yang sama jadi masih dengan bendera Edi Brokoli sebagai vokalisnya Harapan Jaya. Beberapa kali jadi tamu siarannya penyiar-penyiar di Prambors, beberapa kali pernah. Pernah jadi pernah nyablak lah di radio lah. Tapi bukan didapuk jadi punya acara sendiri atau jadi host? Belum. Betul-betul jadi radio person itu di 2005 justru sudah dipecat dari MTV. Oke. Sebentar, ambil kartu lagi karena ini tentang cita-cita, harapan. Bebas dari mana? Bebas dari mana aja. Ya. Nah, orang refleks ya pakai bismillah nyokap. Saking kusoleh. Terharu nggak kalian? Edi Hidayatullah. Iya. Kelakuan astagfirullah, rambut masya Allah. The Three of Coins. Ada satu orang pemahat, dia itu memahat ukirannya tapi dipandu oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, waktu di MTV, terus kemudian jadi seorang VJ ya, itu menjadikan parameter atau tolak ukurnya siapa waktu itu? Karena kan belum pernah. Kalau radio kan beda, cuman suara. Tapi itu saat itu secara visual dan itu kan berbeda dengan di atas panggung bareng sama Harapan Jaya. Waktu itu kabayang nanti saya buat, ini harus begini gitu. Mungkin yang terdekat VJ MTV yang lain ya. Yang saya lupa itu namanya. Tapi saya sejak masuk, jadi saya deh. Gue sejak masuk dunia entertainment teh selalu amazed sama Benyamin Sueb. Selalu. Jadi itu teh kayaknya udah duluan sih. Karena Benyamin Sueb ini di seni gerak, seni peran bagus. Multi talenta ya. Multitalentan. Seni peran bagus, seni suara oke. Ngabodor iya. Jadi dia teh apa sih sebetulnya gitu? Entertainer aja dia mah. Budayawan sih sebenarnya. Jadi real entertainer sih. Entertainer sejati aja. Legend. He's a legend. Jadi apa sih segala bisa gitu ya. Keren aja gitu. Terus ya jadi kan sebagai VJ kan harus bisa mempresentasikan sesuatu, ada seperti penyiar radionya ada, tapi visualnya juga ada, funnya apanya segala macam. Banyak ngelihat sih tetap Benyamin Sueb teh kalau ada masa kini teh wah
Pasti Iya. gue mah sembah sungkem. Oh, berarti memang waktu itu memposisikan adalah si Bang Benyamin ini tapi versi kekiniannya Mungkin. Kekinian tahun 2005 ya. Versus Sundana, oke. Jadi kan saya mah dari Bandung gitu asli. Ya, tanpa menghilangkan Sundanya. Tapi kalau secara gerak-gerik terus keinginan untuk bisa ada menyanyi, seni peran dan semuanya itu di situ ya. Iya, karena lihat sosok Benyamin Sueb. Ya, dan makanya kenapa kok di beberapa film juga akhirnya muncul itu karena itu, dan mau mencoba banyak hal yang baru karena ya itu tadi nggak menghalangi kalau nyanyi aja, atau misalkan jadi VJ dan sebagainya. Iya, jadi karena entertainment-nya luas, terus gue pengen bisa semuanya aja gitu. Terus dan waktu teh nggak jadi hambatan. Misalnya ini kan menua nih gue, nah ada suatu saat gue percaya nanti ada film yang perlu peran tua, kribo gitu, orang Sunda mungkin gitu. Tapi sebentar, kalau orang tua Sunda mah iya, tapi Sunda tua kribo mah nanti. Ya, teuing galing lah pokoknya. Atau kalau udah putih kan jadi jocong ini teh. Oh ya, pasti. Dan agak melurus dia teh, jadi jocong kayak Don King, sosok tapi nanti. Tapi iya mah nggak ada perawatan khusus ya. Maksudnya setelah semakin tua kribonya jadi agak lelah gitu. Ada enggak, uban makin banyak uban. Terus itu berarti ini saya juga gua mah juga tadi pagi di semir juga. Asli? Tapi ini kumaha nyemir. Gua teh biasanya nggak di semir, solusinya di cabutan hiji-hiji. Ada salonnya. Ada di Bandung. Itu tapi karena serius. Tapi gara-gara Covid, jadi gua teh kan malas ke salon itu kan. Jadi wancis udah banyak gini gitu udah lah, udah gimana gitu, makin banyak sekarang. Kalau misalnya besok lusa gue ke salon itu lagi, pasti butuh beberapa sesi atau beberapa orang di saat bersamaan dirempuk gitu. Pasti butuh beberapa sesi lah, satu sesi aja 2 jam udah pegel ini sih, leher juga udah pegel gitu. Pernah gue 2 jam di situ, dua sesi berarti 4 jam kan. Dari sesi pertama ke sesi kedua tuh break dulu ya, makan siang. Nanti habis makan siang saya kesini lagi. Di 10-12, 12-1 break dulu, 1-3 lagi. Itu lumayan berhasil. Luar biasa dan unik. Oke, di kartu ini juga menceritakan tentang seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ini pertanyaan yang lumayan Hidup gue tuh udah berat, jangan ditanya-tanya berat-berat tuh. Enggak ada nih. Anak-anak sekarang itu YouTuber lah ya. Kalau dulu kan muncul di TV, dan sekarang ada namanya YouTuber, dan banyak YouTuber ini itu ya nggak cuma YouTuber, artis juga banyak artis sekarang yang mereka ini memang mencari nafkah dari settingan. Nah, settingan kayak misalkan biarkan bikin konten katanya mau nikah, nggak nikah. Ternyata ya memang ketahuan, ternyata ini bikin konten. Bahkan ada salah satunya ternyata pas pacaran, yang satu teh dikira ini beneran, yang satu ternyata selama ini cuma ngajakin cuma buat bikin konten. Nah, baru sadar yang beneran karunya tuh. Nah iya, makanya ini akan terkuak di 2021 nanti. Oke, nah tapi maksudnya ngomong-ngomong settingan, dulu waktu pakai kaos Sheila on Seven, itu settingan kan? Kaosnya mau beneran maksudnya? Ya kaos mah sablonan, bukan maksudnya settingan. Kejadiannya settingan kan? Udah janjian sama Sheila on Seven-nya? Enggak. Tapi itu gue bikin bukan settingan nih berarti ya. Ya lu settingan sendiri berarti. Settingan sendiri, tapi udah ada alasannya gue bikin itu teh kenapa gitu. Sok atuh dibongkar tuh. Itu orang pernah tahu kan? Udah pernah tahu. Pernah tahunya teh pas di 90s Festival di Eldorado. Gue teh MC, bintang tamunya Sheila on Seven. Mereka tampil terakhir pasti dong. Sebelum tampil teh bintang tamu kan. Nah, sebelum tampil teh, oke, sekarang band yang kalian tunggu-tunggu nih, yang selama ini sering jadi bahan cemoohan buat gue. Mana fansnya Sheila on Seven? Sini maju ke depan semuanya. Gue ceritain ya kejadiannya. Gini. Itu pertama kali. Iya, gue ceritain. Habis itu gue selfie sama Duta. Itu ada videonya. Harusnya di anak-anak 90s. Nggak ada di YouTube ada. Oh, ada ya? Ada di YouTube video itu selfie sama Duta. Cuman maksudnya waktu itu teh itu memang setelah udahin nama MTV atau sebelum? Nah itu yang maksudnya settingannya. Jadi itu teh bukan
bukan tanpa disengaja gue pakai t-shirt itu teh. Gue teh punya maksud gitu. Sok atau gimana? Bongkar atau gimana? Iya, jadi kan udah selesai. Jadi misalnya per hari ini gue tadi kasih tahu kontrak gue udah selesai nih sama MTV. Tapi sebetulnya sebulan ke depan lu masih kerja, masih syuting. Berarti masih akan ada tayangannya. Berarti kayak 2 week notice lah, dikasih tahu beberapa waktu sebelumnya. 2 bulan ke depan tayangan lu bahkan masih akan ada dong, gitu-gitulah ya. Oh, karena tapping. Karena tapping. Tapi pemberitahuannya tetap harus sekarang. Masa kontrak lu 2 minggu lagi akan berakhir. Sign. Sign. Oke. Terus gue mikir, aduh, keluar dari MTV kalau biasa-biasa doang. Ya orang akan lupa. Iya, takutnya gitu. Ya. Terus wah harus bikin sesuatu nih gitu. Nah, dasar anak muda ya, jadi pas bikin sesuatu gue nggak bilang-bilang ke Sheila on Seven-nya, ke manajemen. Manajemen sih yang paling pusing. Jadi gue ada acara biliar artis versus media. Oke, gue datang ke acara itu. Dan lu tuh udah memperkirakan kalau media pasti datang. Namanya artis lawan media kan. Ya. Di Sarinah Tamrin lah. Itu berarti tahun berapa ya? Nah, tahun segitulah. 2002 ya. Mungkin 2002-an. Saya datang ke tempat biliarnya, wah cis rame media unggul gitu. Eta masih jaketan? Makasih pakai kaos yang dibawa dari rumah. Oh belum diganti kaosnya? Kan ke atas di lantai 8 ada yang tempat buat ngeprint sekaligus sekali jadi. Cela. Di lantai 11. Bentar, itu teh lu datang belum bawa kaos? Belum. Oke. Belum. Iya, gua tahu tempat ngeprint itu karena gua suka langganan, masih ada Flash Gordon dan sebagainya itu. Iya. Di situ ngeprint ada. Di Sarinah Tamrin. Oke. Wah rame nih, kesempatan nih gitu. Naik ke atas, gimana gua bilang ke manajemen, orang gua baru terpikirnya juga di situ. Oke. Baju bikin. Oke. F Sheila on Seven Iya, itu. sebentar. Terus masuk ke tempat biliar. Bentar. Oh kamera. Oke, sebentar. Sebelum menuju ke sana. Kenapa Sheila on Seven? Oh, karena nggak suka aja sama lagunya. Oh, sesimpel itu sama ya. lagunya ya. Iya. Dan Semua orang berhak nggak suka dong sama lagu seseorang. Iya, gue juga nggak suka lagunya Harapan Jaya dan nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa. Nggak ada paksaan. Tapi waktu itu kenapa kok yang dipilih itu gitu kan? Pasti pertanyaan orang begitu kan? Oh, ya lumayan lagi hits ya. Iya. Lumayan lagi hits. Terus, tapi ya gimana ya? Kan kalau sebetulnya gue teh suka lagu teh suka aja gitu. Lagu teh asal bagus suka aja. Ini teh yang kenapa sih semua orang suka gue enggak gitu. Jadi lebih pop up di kepala lebih cepet dong. Iya. Lebih gitu aja gitu. Nah, waktu di situ terus ke situ Kang Sablonnya itu enggak lah. Edi Brokoli kenapa F Sheila on Seven? Skip enggak nanya dia. Oke, pas dipakai terus kejadian itu apa yang terjadi? Rame. Oh dicariin, diteleponin manajer riweuh. Harus nelfonin Sheila on Seven-nya gitu. Seinget gue sih gue nelfon Eros, geus lah kalem we gitu kan. Kalian juga butuh berita. Sudah lama juga kan kalian. Kalau nggak salah pas pecah kasus itu mereka juga udah lama nggak ada pemberitaan. Oh. Ya udahlah ambil untungnya aja gitu. Tapi baru datang santai. Ada yang marah banget. Oh gitu. Si siapa ya? Sakti gitu. Oh Sakti yang akhirnya keluar hijrah ya? Iya. Oke. Sakti yang paling marah sih kayaknya. Oh, nah. Tapi yang marah itu nggak beralasan, buktinya dia hijrah juga kok. Nah, yang santai mah masih jadi musisi sekarang. Oh iya. Bukan, pas itu MTV tahu kan? MTV tahu. Mau manggil kan udah bukan hostnya lagi. Iya. Udah sign kan? Udah sign. Tapi kan masih jalan. Jadi nggak tahu kenapa gue juga si MTV teh juga jadi kedatangin media teh jadi wah rapot merah nih udah jadi makanya kita keluarin aja itu. Gitu. Oh jadi sebagai VJ MTV teh nggak boleh berkelakuan kayak gitu kata dia. Jadi cocok. Padahal udah tangan kontraknya juga. Tapi memang ternyata sebelum si bocah-bocah itu lahir dan settingan, nah ini udah disetting sendiri. Gue teh visioner beyond makanya udah di Terawang. Kayak manajemen isu itu teh harus dibuat gitu. Itu tadi. Alhamdulillah berhasil. Kan sebetulnya nothing tulus juga ya, coba-coba juga. Bisa jadi juga jeblok sih hasilnya, tapi iya sih. Alhamdulillah sih enggak. Jadi rame, dapat iklan Fruity. Wah. Oh, itu gara-gara itu? Bukan gara-gara itu, tapi ya gara-gara namanya jadi. Nama gua nggak melempem teh. Alhamdulillahnya teh salah satunya dapat iklan Fruity.
kalau nggak ramai dibicarain, mungkin nama gue terjun bebas. Bisa Good news jadi. or bad news is still a news, ya kan? Itu Tetap dia. berita. Itu dia good news or bad news is still publication. Ya, publication. Nah, terus itu kan berarti setelah keluar dari MTV, kesibukan apa waktu itu? Oh, nah nggak lama sih jadi beberapa pernah jadi host Radio itu tadi ya? radio. Ada gosip di apa di TPI dulu masih TPI ya. Udah MNC gue lupa di ini kan? di SCTV juga ada. Taman Mini kan? Taman Mini. Pokoknya host program yang kayak gitu masih talk show atau gosip-gosip masih ada lah. Tapi yang bentar-bentar yang 6 bulan selesai. Oh, itu berlangsung sampai kapan? Terus naik turun sih Mas Den, naik turun lah. Terus aja sih. Sampai sekarang juga kan gue masih pegang program Bukan, musik. maksudnya tahu itu cuman maksudnya sampai akhirnya terus kepikiran jual kue kan waktu itu. Oh, kalau jual kue kan si host di program yang sekarang memang mungkin belum terjadi, tapi jadi apa ya, co-host di acara TV masih ada, film masih dikerjain, adalah gitu ya. Iya. Mungkin yang regulernya aja berkurang. Kalau si kue mah cuman gara-gara teman gua teh ada event festival kuliner paling besar di Indonesia namanya Kuken di Bandung. Oke. Nah, teman gua teh bikin acara itu. Terus perlu MC yang bisa barter karena pertama kali dibuat. Ya, mengerintis lah ya. Si Ican, Can boga duit gitu, belum ada sponsor. Jadi Jemaah Edi barter naon? Barter ngemsina. Boot aja boot, oke. Boot berapa kali berapa ya, ada ukurannya lah pokoknya. Terus dia isi naonnya gitu. Pas bootnya belum ada produk. Belum ada produknya. Nah, dia isi naonnya itunya. Itu luar biasa loh. Oke. Kak datang mau bikin kaos, nyablonnya di Sarinah. Coba kalau waktu itu nggak di Sarinah Sokuma. Ya juga. Iya kan. Jual ada aja di situ. Iya. Berarti kan ini kebayang waktu itu terus diminta jadi host, nge-host, dikasih boot, terus kenapa kepikirannya kue kering? Oh, nah ke si mama aja, ke si mama teh suka banget bikin kue kering, kesukaan. Jadi si mama teh di rumah suka bikin nastar. Oke, sebentar. Semua mama-mama menjelang Ramadan juga pasti suka bikin kue kering. Ini mah bukan, nah oke, tapi kan setiap Ramadan ya, menjelang Ramadan. Nah, entah si kue Om Kebo ini teh lahir di 2011. Berarti tahun depan, bentar lagi dia akan 1 dekade. Nah, si mama teh setiap bikin nastar teh dan kastengel selalu gue puji, mah ini enak gini nastarnya sama kastengelnya, bikin lagi dong, bikin. Jadi bukan menjelang Ramadan doang. Oh. Jadi dia mah karena anak-anaknya suka, dia bikin lagi gitu. Tidak hanya pas mau Ramadan pasti ada. Oke. Selama lama teh pas mau menjelang Kuken itu, mah Babe kan mau udah pensiun, biar ada kesibukan gitu. Mau nggak bikin kue atau seriusin? Kita kasih merek aja, kata anak-anak teh. Mereknya kasih banget saya di situ. Namanya kue Om Kibo. Kasih muka aku. Terus dipakai. Launchingnya di si Kuken itu, di booth yang disewa itu. Semuanya konsepnya dari gue sih. Nanti gue live cooking di situ, bikin. Buat testernya yang udah jadi bawa dari rumah. Kalau mau beli yang udah jadi, udah ada. Yang tester free. Jadi selama event, gue teh di situ sama oven, sama mama, sama keluarga lah pokoknya, sama istri. Ngebikin kue-kue kering itu, dijadiin tester, yang udah jadinya siap di situ. Awalnya cuma nastar sama kastengel aja, makanya di kemasannya sampai sekarang masih spesialis nastar dan kastengel. Paling enak. Gitu. Sayang nggak gua bawa, ada. Dan lupa. Dan itu adalah salah satu produk yang berhasil iklannya si itu Kang Emil kan. Kur live Instagram saya tak makan nastar paling kesukaan dia juga. Tapi memang akhirnya itu juga membantu orang-orang lebih mengenal lagi ya. Membantu lah. Si kakak selain juga paling suka nastar. Di antara kue kering paling sukanya apa? Nastar gua kasih. Si Boril juga waktu itu, si Ariel juga makannya nastar kesukaannya. Kang Emil. Nu keren lah pokoknya mah begini.
Luar biasa. Oke, gila sebentar baca kok contekan apa lagi? Apa? Eh, Kartu lagi nggak? Kartu, tapi ini harus ngepasin sama si. Pertanyaannya, kuenya berjalan lancar sampai sekarang. Alhamdulillah udah 1 dekade. Kue Om Kibo. Amin. Dan akan 1 dekade yang berikutnya. Amin. Itu mah udah punya bokap sama nyokap aja, belum Ya. keluarga aja. Tapi luar biasa loh, masih memikirkan dan menyiapkan untuk itu. Iya dong, harus dong. Iya. Apalagi yang bisa kita berikan sama orang Nah ini tua. biar yang denger juga dicontoh gitu loh, bahwa orang tua pun harus kita siapkan sesuatu agar mereka juga menjadi tua itu kan sesuatu yang pasti. Tapi saat mereka punya kegiatan mereka nggak akan merasa tua. Bener. Karena banyak yang jadi stres ketika pensiun teh, kan nggak bisa. Biasanya Setelah aktif, langsung gue diem gitu, di berhenti, rumah, langsung stres. ya. Gitu. Sok atuh. Ya. Kocok lagi. Oh ambil dulu. Kocok lagi nggak? Oh, bebas mau dikocok lagi. Tadi udah aja, dikocok. Nah. Mau minum lagi ya? Ini minuman? Masih ada. Tambah lagi? Masih Oke, ada, tenang. Siap. Nah, The Eight of Wands, 8 tongkat kayu berterbangan, dan dia berterbangan benar-benar kayak melesat dengan cepat. Nah, karir seorang Edi Brokoli ini benar-benar kayak kalau orang lihat kan ada satu orang yang meniti karir dari lama nggak terkenal sampai akhirnya sukses nih. Tapi pas dulu itu benar-benar kayak dari nggak ada terus Edi Brokoli gitu. Dan sampai sekarang orang masih mengenal itu sebagai sebuah brand image karena terbukti dengan beberapa brand masih mempercayakan satu brand ambassador dan berikutnya itu yaitu tadi jadi influencer. Nah, apa resepnya? Mengikuti zaman ya. Biarpun ketinggalan tapi tungtungna nuturkeun oge gitu. Karena YouTube juga bikin sekarang. Bikin juga. Mengikuti, fleksibel aja sih supaya kitanya jangan kaku, jangan umur boleh sekian tapi gayanya tetap Ya, pakai sepatu ya kets, gitu, ya kan? gitu. Nah, cuman itu Gua tadi. apalagi gue mah sangat menolak tua biarpun udah ubanan sok aja ngadu memotoran yuk pak jauh-jauh juga kurang lah. Paling jauh kemana? Kalau secara Yang nonstop. yang nonstop ya Bandung, Krui, Bandung sih karena itu 1.600 ditempuh dalam waktu yang cukup pendek lah. Berapa hari? 4 hari 4 malam gitu ya lupa Mah. sambil main tapi sambil nginep-nginep di mana tapi itu teh agak lumayan pace-nya lumayan cepet lah. Tapi kalau secara ordinat paling jauh dari rumah ya ke perbatasan Timor Leste pernah sama Itu mau motoran terus? sama motor baik. Startnya sih dari Labuan Bajo tapi kan titik terjauh dari Iya, rumahnya motornya ke situ. benar. Gitu. Nah, apa resepnya agar misalkan ya kalau anak-anak sekarang meniti karir, walaupun sekarang ini kalau dulu kan ya untuk menjadi seorang Edi Brokoli harus masuk ke TV. Karena kalau Harapan Jaya aja kan ya udah selesai di situ Iya, gitu. benar. Nah, kalau anak-anak sekarang banyak banget, ada TikTok, ada Instagram, ada macam-macam. Apa resepnya seorang Edi Brokoli ini bisa 20 tahun and still going on? Kalau Selain fleksibel. ya naik turun tuh pasti ada. Oke. Ketika lagi turun gak usah maksa untuk naik. Jadi itu juga luwes teh perlu ya. Ketika lagi turun, lagi down ya biarin aja. Ambil pelajarannya. Wah kerasan nih, waduh, lagi jatuh gitu ya udah, biarin aja. Gua teh nggak pernah ngoyo. Oke. Gua teh nggak pernah ngoyo. Jadi nggak pernah bahasa Jawa kan ngoyonya. Ngoyo. Maksa gitu. Gua teh nggak pernah maksa. Jadi kalau emang lagi nggak ada ya Santai weh. Tapi mikir gitu. What's next? Jadi nggak pernah memaksakan diri lah gue mah gitu. Dan mungkin tanpa bermaksud yang instan itu berarti buruk bukan. Kalau gue mah kan nggak pernah bebelduk gitu, instan gitu nggak pernah juga. Tapi mungkin berkat doa juga ya, jadi doa juga perlu. Nah gue dari dulu selalu berdoa, gue mah kalau nggak dikasih yang bebeledugan nggak apa-apa, tapi pengennya manjang. Iya. Gitu. Iya. Terus menerus ada. Jadi memang gue mah ada beli Lamborghini sampai sekarang juga nggak sanggup. Tapi alhamdulillah masih di TV masih ada. Iya. Kalau ditanya ya. Makanya. Di TV masih ada. Film belum main lagi sih, tapi yang nawarin udah banyak. Iya. Sebagai cameo mah
belum lama gue teh di film juga gitu. Sama Fachri Albar, sama artis sekarang ya. Sama Fachri Albar, sama Aureli juga. Oh iya. Sama Aureli juga. Belum lama film gue teh gitu. Masih hitungan 2 tahun 3 tahun ke belakang gitu ya. Kan itu udah lintas generasi jauh. Bener. Tuh. Padahal pertama kali di MTV inget nggak tahun berapa naik pertama? 2000-an lah. 2000-an. Film pertama gue ADC. Bukan. ADC itu 2001 ya? 2001. Kayaknya. Leo lahir tahun berapa? Nah, si Etawanya karek akhir. Kamu tahu film ADC? Tahu. Yang ke satu atau yang kedua? Yang kedua. Yang ke satu nggak tahu. Di yang ke satu ada gua. Coba tanya dong, kenapa dulu yang kedua nggak diajakin? Sok atuh kumaha? Tanya dulu. Kenapa? Kenapa? Karena kan di yang kedua itu diceritain Dian Sastronya udah tua, Nicholas Saputonya udah tua. Si Edi mah anger kayak gitu. Bener. Dari yang pertama ke yang kedua, kenapa dia mah tetap begitu? Jadi nggak kelihatan perubahannya, makanya gua nggak diajakin. Itulah adalah penghiburan diri dari gua. Kenapa Mbak Mira Lesmana nggak ngajakin gua? Mbak Mira. Tapi, lu tuh pernah sekali ya potong rambut itu? Yang Pernah 2013. Campaign ya waktu itu ya? Campaign itu Shave for Hope. Itu penggalangan dana untuk anak-anak kids with cancer. Jadi tidak hanya cancer tapi kids with cancer. Itu teh setelah sekian lama ya, 13 tahun berarti ya? 15 tahun. 15 tahun ya? 15 tahun. Itu dicukur. Itu rasanya seperti apa nggak tahu. Danwe itu mah. Setelah 15 tahun lu teh gak kedinginan gitu? Kedinginan pisan. Enakeun pas wudu teh jadi enakeun. Biasanya wudu gue cuma gini doang ya. Tiga kali kan. Cepet diadukin lagi dan bisa berubah bentuk. Sekarang sampai belakang. Wow, wudu teh. Allah Nikmat Akbar itu mah. Enakeun wudu teh bener-bener. Terus dina hulu. Yang penting ganjil jumlahnya. Lu tuh belum naik gaji ya? Belum. Nanti kalau naik gaji berarti potong lagi ya lagi. 3 helai. 3 helai. 3 helai. Gak suka kan memang mau mengikuti kan. Botakin nggak apa-apa kalau naik haji. Iya kan ya bisa ini seumur hidup sekali. Botakin. Bayangkan 15 tahun ketika umur lu 36 lu ditantang untuk memotong rambut yang sudah menjadi trademark lu. Yang sudah menjadi identitas diri lu selama 15 tahun. Umur lu 36. Oke. 36 kurang 15. Kenapa lu mau waktu itu? For good reason. Berat. How good the reason is? Too good. Coba ceritain apa yang ada di kan gini anggap aja panitia waktu itu acara itu. Wah, si Steny. Halo. Steny Agustaf. Si Stanley. Si goblok. Tete langsung to the point. Langsung cukur rambut gitu. Langsung. Nih ada program namanya Shave for Hope. Gini. Kan supaya kesannya amazing. Kan yang dikorbankan. Jadi gini, kan Shave for Hope itu sebetulnya gerakan ngajakin orang mencukur rambutnya. Cowok botak, cewek yang di bawah bahu jadi atas bahu, yang di atas bahu jadi botak juga. Untuk mengajak sama-sama bagaimana rasanya menjadi botak yang dirasakan oleh kids with cancer. Mereka botak bukan karena pilihan, tapi karena harus menjalani kemoterapi. Kita mah hanya berani atau memilih enggak aja. Dan nanti tumbuh lagi. Lagi. Gerakannya seperti itu. Kalau lu datang dan mau botakin, lu dianggap ikut berdonasi Rp200.000 per kepala. Nah, supaya rame dibicarakan dan banyak yang ikut berdonasi gitu, baik itu bentuk rupiah ataupun dalam bentuk rambut. Kalau nggak mau dibotakin ya sumbang uang gitu. Ada di kitabisa.com kalau nggak salah. Nah, jadi gue tadi ajakin untuk lelang rambut gue untuk ngeramein si event ini. Karena rambut yang menurut si Steny sebagai ketua panitia waktu itu yang paling dianggap paling heboh mengorbankan mahkotanya harus yang rambutnya teh mahkota banget untuk dia gitu. Yang istilahnya image bahkan jadi sumber penghasilan kan. Bukan cuman image, identitas. Berkaitan dengan identitas. Identitas, image, sumber penghasilan. Nggak ada lagi selain gua kata si Steny. Emang iya Pak di Indonesia. Kata si Steny kan. Iya bener juga ya. Emang dasar lu. Terus ya udah. Terus sebelnya teh ngasih waktunya cuma 10 hari.
Jadi gue cuma dikasih waktu 10 hari. Jadi, ayolah, terus lu coba jalin dukungan di Twitter, coba kayak gimana orang-orang di Twitter sama di Instagram gitu. Terus dukungan mengalir. Terus Jadi lu tuh sempat menanyakan kalau seandainya ini kita botakin gimana? ya ke netizen sama ke bahasa sekarang ya netizen ya. Ya ke teman-teman lah. Ke keluarga dulu, yang paling utama sih keluarga dulu. Istri mendukung. Keluarga mendukung, orang tua gitu, kakak adik semua mendukung. Jadi ya for good reason jadinya ya oke lah. Gitu. Cuman gue yakin waktu itu lu tuh sebenarnya orang kedua yang ditelepon. Yang pertama tau nggak siapa? Siapa? Deddy Corbuzier. Isi ya, si Stanley ngomong, iya. Tapi pasti sih si Stanley. Enggak, tapi nggak tahu Dedinya mau atau enggak ya. Walaupun akhirnya setelah itu dia botak juga ya, tapi waktu itu dia belum botak loh. Belum botak waktu itu. Itu juga identitas, tapi Iya. speaknya Stanley aja kali. Iya. Lu sih lebih edan sih, bener juga tapi bener juga. Emang iya. Omongan Stanley bener juga sih. Orang pasti akan lebih ya kalau Dedi kan bukan identitas tapi bukan, kalau lu kan ada brokolinya itu. Iya itu. Langsung nggak brokoli kan? Nah, ternyata kan kacang panjang dipotong-potong juga nggak jadi. Tetap kacang panjang. Nah, Bener juga. Itu. Tapi ada satu teman gue waktu ditanya sama gue minta ide gitu. Temen sekaligus guru dalam banyak hal. Gue suka mengidolakan juga karya-karyanya. Katakanlah dari 10 orang yang gue tanya, satu yang bilang jangan, orang itu. Yang gue idolakan juga, gue panutan juga. Dia bilang gini, sama aja lu Nike ganti logo nanti. Hah? Waduh gitu. Gue sementara udah didukung oleh semua orang, terus dia ngomong gitu. Sempet bikin galau. Tapi sih. akhirnya enggak. Emang akhirnya terjadi. Ternyata juga. kan Nike juga tanpa ada logonya, Iya, ada tulisan Nike. NIKE-nya, atau ketika checklistnya doang, tetap orang tahu bahwa itu Nike. Bener. Gitu. Iya. Yang terjadi dengan Eddie Brokoli sesudah itu adalah begitu juga. Iya. Cuman kepikir nggak kalau nanti istilahnya setelah semakin itu tadi, Kang Edi, kita mau ada film nih, terus kayaknya karakternya nanti tapi gondrongnya lurus. Terus? Ya dilurusin. Boleh dibayar berapa? Tapi tetap Wani Piro kan itu? Wani Piro. Tetap lah dilangsungkan, profesional. Iya dong, Wani Tapi Piro. lu belum pernah ya dilurusin rambutnya? Pernah dicatok. Catok doang? Catok doang sama 2 orang di Plaza Naon itu tanya. Tapi berarti kalau dicatok sekarang ini gimana? Nggak panjang juga, dan rambut cuma gua tuh banyak kan, bukan panjang. Dia tuh renyek aja gitu. Kayak lu mah misalnya 1 cm persegi, lu ada katakanlah lu ada 100, gua mah ada 400 gitu. Berarti titik tumbuhnya. Ya. Renyek gitu rambutnya teh. Jadi pas ditarik tuh cuma sebahu. Cuma sebahu. Sugante langsung sampai ke sepinggang gitu. Enggak, banyakan rambutnya teh. Tapi panjang mah enggak. Terus 4 jam langsung keribu lagi. Serius? Ya kan kena air, kena keringat kan dia mah. Langsung itu lagi. Kalau Ya? dicatok kan gitu. Aslinya ya. Kalau di rebonding mah belum pernah. Karunya tukang rebondingnya. Tapi lu pernah ke Jepang sama Korea nggak? Ke Jepang udah. Itu nggak ada orang ribo kan di sana? Makanya gue langsung jadi pusat perhatian. Orang soalnya kan kalau kribo mukanya afro. Iya. Kalau ini Asia Selatan. Iya, di Brazil aja gue jadi pusat perhatian. Oh gitu. Udah gede gue kribonya kan. Bener. Iya, di Jepang mah wah, amazed lah semuanya. Wah, pasti lihat teh kayak yang mereka yang apa sih cosplay gitu lihatnya padahal ini mah nyata. Kocok lagi kartunya. Ayo. Ambil lagi ya. Iya. Kok angka semua sih, Mas Den? Enggak, terang. Ini enggak masalah angka kok. Ini namanya Three minor of arcana. Coins. Iya. Eight Ini of kan bukan. Wands. Oh, itu kan queen-nya yang pertama. Jadi beda-beda maksud. Tenang, nanti diceritain. Kalau ini angka 4, ini aneh banget. Ada nggak yang 4 of? Ada, 4 of. Ini aneh banget sih. Kalau angka 4. Tapi bukan sih kayaknya. Nah, tapi ini lebih baik daripada angka 4. Ini adalah the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Nah, roda keberuntungan. Jadi seperti sebuah roulette yang diputar. Nah, orang yang mendapatkan kartu ini biasanya akan mengalami fase keberuntungan yang akan dibalik dengan sekarang yang berada ini apa. Jadi kayak misalkan sekarang ini kondisinya sedang misalkan dapat
oh penghasilan 10 gitu. Nah, ini bisa sampai ke 20. Jadi ada di sebaliknya ke depan. Nah, berbicara tentang ini, kalau seandainya nanti nih ke depannya misalkan tawaran-tawaran semakin banyak dan sebagainya. Ya itu tadi kayak Wanipiro itu kan sesuatu yang ini nanti mau ngarahnya kemana? Seorang Edi Brokoli ini nanti apa yang akan dilakukan berikutnya? Kalau tadi kan dikasih tahu jangan ngoyo. Tapi kalau seandainya eksistensi di dunia entertainment memang diperlukan dan harus selalu ada. Apalagi kalau udah mengaku si idolanya kan Bang Benyamin. Nah, what's next? Karena kayak sekarang ini kan ada satu hal yang ini kalau seandainya orang lihat kan, kalau seandainya brand ambassador terus influencer lihat anak-anak sekarang kan kalau dilihat dari wajah kan ganteng-ganteng, muda-muda. Nah ini udah istilahnya kolot gitu. Wajah tuh ya the guys next door gitu yang orang-orang di Biasa Bandung aja. mah ya begini gitu. Nah dengan kondisi modal seperti ini menghadapi persaingan seperti sekarang, apa sih visinya Edi Brokoli? Gue komen dulu soal gue mah memang gak ganteng, cuman gue keren. Nah, Ganteng mah relatif. ya Kalau keren mah mutlak. absolut. Absolut. Sok dah susah buat keren mah. Iya. Buat ganteng mah gampang. Bener kayak orang misalkan. Oplas we yang ganteng-ganteng ting. Gofar Hilman. Nah, ya kan orang kalau ngelihat kan Biasa aja. biasa gitu, tapi ceweknya Udah keren. iya makanya. Nah, Kasep mah teu urang teh, kan keren gitu. coba bagiin dong. Bagiin ke anak-anak nih, ada anak umur 19 tahun yang mungkin mereka mikir, oh yang jadi boy band. Nggak keren mah harus dari dalam sih ya. Oh. Maksudnya seberapa lu mencintai apa yang lu lakukan. Kayak gini. Misal dulu gua pernah kerja di sebuah brand clothing di Bandung namanya 347. Nah, yang suka gua bahasanya dulu bukan endorse, tapi sekarang mah kita kenalnya endorse gitu. Sebelum ada Instagram gitu, yang gua support itu secara produk gitu. Itu gua pilih-pilih yang gua buat yang menurut gua ketika produk itu nempel di badannya, seakan-akan dia ambil dari lemari bajunya, bukan ngambil di toko disuruh pakai sama gua terus dipakai. Dan gak akan jadi bagus. Ya. Tapi kalau bisa kelihatan sama orang itu emang keluar dari lemari bajunya sendiri, barang yang dia beli dengan dia pengen, itu pasti looks good gitu. Nah, prinsip itu teh yang harus melekat di apa yang dikerjakan sama kita sih menurut gua. Jadi Itu waktu apapun itu. lu jadi manajer ya di itu. Iya, 347 di ya. promotion manager di 347. Iya. Dan itu memang ingin memberikan kekerenan itu bahwa ya itu kalau memang keren jangan dibuat-buat, yang benar-benar Nggak bisa kayak itu. memang. Keren mah nggak bisa dibuat-buat. Jadi ya gue juga merasa keren. Kalau kata kalian enggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga dah itu mah menurut gue aja. Ya karena itu Tapi tadi. itu membawa diri lu kemana lu Benar, pergi. benar. Orang bilang sebenarnya kan ada satu namanya self confidence. Nah, sebenarnya kalau self confidence itu semua orang tahu itu apa. Bagaimana agar kita ini dilihat orang seperti apa. Tapi kadang self esteem. Nah, self esteem itu bagaimana kita merepresent diri kita, tapi untuk diri kita sendiri. Benar. Kadang kita minder ketemu orang. Kita takut. Kita merasa kalau diri kita ini nggak seperti yang diharapkan oleh orang lain. Padahal ya kalau kita jadi diri kita sendiri, orang lain akan lebih suka sama kita. Iya benar. Nah, gue juga ajarkan itu sedikit-sedikit lah ke anak gue sekarang. Menjadi berbeda itu justru keren. Benar. Dan ini sebenarnya tujuan mengundang seorang Edi Brokoli adalah begini. Di saat sekarang ini banyak sekali anak-anak muda itu. Karena kalau dulu misalkan nih, kita nonton cuma TV, ya kan. Terus ada radio. Terus ada kemudian zaman-zaman tahun 90-an 2000 tuh distro kan kalau di Bandung dan di Jakarta, bahwa di set kalau keren itu seperti ini. Nah, tapi sekarang ini lebih menjadi apa ya? Lebih masif lagi karena sosial media teh membuat anak-anak ini kayak mempatrun keren itu harus kayak begini. Nah, di zamannya Edi Brokoli pun itu menunjukkan kalau keren mah ya kumaha aing. Nah, gimana caranya agar mereka ini punya mindset seperti itu? Justru sekarang menurut gua saatnya mereka-mereka yang ada di era sekarang ini lebih percaya diri lagi dengan apa yang mereka suka, karena ada kolamnya masing-masing. Jadi sekarang teh justru nggak ada prototype sih, maksudnya nggak ada stereotype apapun. Nggak ada stereotype teh kayak gini. 90-an mah ada seragam sih ya. Jadi
nge-grunge gitu semuanya gitu. Sekarang mah yang Korea-Koreaan keren menurut mereka masing-masing. Ada sendiri, kayak ada pos-posnya ya. Yang EDM masing-masing, yang ngepang tetap ada ngepang, yang death metal kalau pakai musik ya bahasanya. Jadi yang hype beast, mah nggak sorangan-sorangan. Tapi nggak saling mengganggu, itu yang paling bagus sih menurut gue. Nah ini juga jadi lo merasa diri lo pede ada di mana, di kolam yang mana ya, sok di situ tekunin. Betul, tapi menjadi seorang yang di Brokoli pun waktu itu kan ya yang kayak lu mah se-Bandung juga nggak ada gitu waktu itu. Se-Indonesia juga jarang. Dulu mah. Iya, tapi maksudnya sekarang pun kalau misalkan nih mereka berusaha high beast tapi ternyata nggak kesampaian. Dan itu pun nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya, makanya. Bebas aja. Ya lu adalah diri lu sendiri gitu. Iya, nggak kesampaian tuh menurut siapa? Nah, menurut high beast yang udah followersnya jutaan, yang sepatunya udah 20 jutaan ke atas. Kalau menurut lu udah high beast ya nggak apa-apa. Ya. Menurut jadi aja. Yang ditakutkan anak sekarang itu adalah penghakiman. Ya, penghakiman itu kayak gue nggak diterima nih sama komunitas gue seperti itu loh. Jadi itu kadang ada ketakutan, tapi buat kita generasi 90s ini kan sebenarnya kita memiliki satu pesan untuk mereka agar mereka nih nggak, ya udah kalau lu memang ada di kolam itu tadi nggak harus terlalu sampai segitunya. Jadi beda juga. It's okay. Iya, jadi beda juga nggak apa-apa. Pindah kolam udah bosen, pindah aja. Suka-suka lu aja udah. Dan kadang mereka akan mikir, ntar kalau gua kayak begini, emang bisa sampai tua. Ini buktinya. Nah itu dia. Tetap begini. Tetap aja begini. Masih kribo. Kribo dikit aja. Oke, kartu terakhir. Silahkan diambil. 5 kartu. 5? Enggak, ini kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kartu kelima. Nah, kartu kelima. Oke. Kita lihat ada The Queen of Swords. Jadi Queen of Swords ini dimulai dengan Queen of Wands. Jadi kalau tongkat kayu itu cita-cita, harapan. Tapi kalau Swords ini sesuatu yang diperhitungkan, sesuatu yang benar-benar diukur. Nah, orang kesannya lu kayak jalan ya udah begitu aja. Tapi masa sih nggak ada yang dikalkulasi dalam hidup. Termasuk salah satunya misalkan membedakan antara waktu luang dan itu tadi. Berarti gini, perkaranya dengan orang-orang seperti kita yang doing the passion ini adalah kita itu susah membedakan waktu antara kerja sama main. Nah akhirnya kadang-kadang waktu untuk keluarga itu hilang karena kita ngerasa kerja kita ya main. Orang-orang lain kalau mereka mau pergi ke mall itu cuman hari Sabtu atau Minggu. Tapi kalau kita mah dari meeting sampai kerja sampai apapun ya di mall, di tempat wisata dan nggak ini dengan jam. Nah gimana caranya? Queen ini kan tentang bagaimana ketegasan, keluasan, tapi tetap semuanya terukur. Lo melihat diri lo nanti ke depannya dan untuk orang-orang yang mungkin akan pursuit atau mengejar karir yang sama seperti kita ini apa sih? Gimana caranya gitu? Kalau gue lebih menghitung kalau jarak panjang banget mah nggak terlalu ya. Gue lebih jangka pendeknya sekarang siapa yang harus jadi prioritas di rumah. Itu yang lagi dikerjakan. Yang lebih dikerjakan gitu. Si kakak udah mau kuliah. Sekarang semua all out buat kuliahnya anak gua yang gede gitu. Yang lain jadi hanya mainin skala prioritas doang sih. Kalau lu tanya masa sih nggak ada kalkulasinya? Ada. Tapi cuman mainin skala prioritas doang, Mas Den. Jadi kayak untuk tahun ini urusan yang ini bisa agak mundur sedikit, yang urusan biaya kuliah si Cikal yang paling atas. Apa diarahkan ke sana. Nanti ini udah enakan apa yang bisa jadi skala prioritas yang berikutnya gitu. Gitu aja sih. Emang kuliah ntar jurusan apa? As simple as that. Siapa? Cikal ya? Pengennya masuk Unpad. Ya, tapi kan akuntansi juga? Katanya sih psikologi. Psikologi. Kayaknya akan lebih bisa ngapa-ngapain tuh. Nggak tahu tuh dia maunya itu. Tapi kan kalau nggak masuk negeri kan harus disiapkan swastanya. Betul. Tapi kan ya memang sebenarnya negeri dan itu nggak ada beda. Bahkan sejak kita dulu kuliah juga sebenarnya nggak masalah. Kalau masuk itu. Lebih ke biaya kan berarti. Iya lebih ke biaya. Makanya kalau swasta kan lumayan. Nah itu aja sih. Jadi hitungan waktu untuk keluarga apa segala macam balik lagi ke prioritas kayak main ini kan gue kerja mainnya juga. Gue meninggalkan rumah seminggu motoran. Tapi kan ada uang yang transfer ke istri kan sebagai menafkahi keluarga. Iya, benar. Ada yang bisa dipakai ditutup apa pakai. Terus
pada saat pulang ke rumah ini gue bener-bener pulang motoran nih. Kemarin terakhir Sabtu dini hari jam 2 pagi tes. Oke. Sabtu Sampai dini hari rumah jam 2, handphone bener-bener taruh Mas Den. Handphone tuh udah nggak dipegang aja. Oke. Main sama anak, main sama istri. Itu teh bisa lebih dari cuman berjam-jam, tapi lebih dari yang weekend 2 hari penuh tapi masih pegang handphone apa segala macam gitu. Ya, handphone siapa ya? Sebaiknya itu uang masuk, kalau bukan takar nih handphonenya. Coba dicek uang masuk bukan, mutasi rekening. Jadi ketika waktunya harus hitung betul, udah berapa lama meninggalkan rumah, pas pulang ke rumah jangan fisiknya ada tapi pikirannya kemana, yang dipegang handphone terus. Karena kalau apalagi hobi ya, naik motor hobi dari dulu kan? Hobi dari dulu. Nah apalagi kalau hobi, urusannya hobi itu kan kita selalu mau tidur pun kepikiran, aduh ini kemarin teh jok ada yang keren nih harus atau apa. Itu kan nggak berhenti, apalagi sebagai laki-laki ya, kita selalu mikir begitu gitu. Harus berani mah paling saat sekarang mah untuk orang-orang kayak kita. Prioritas ya. Di kehidupan kayak kita mah sekarang kan apa-apa di genggaman. Itu yang harus berani jauh-jauh dibuang mah. Kalau mau lagi quality time teh gitu. Makanya banyak WhatsApp yang telat dibalas atau telepon pun nggak diangkat kadang-kadang. Biarin aja ada nomor Doni Dolar di Instagram gua gitu. Ntar juga ngehubungin. Iya, Don. Don. Gitu. Jadi kalau udah di rumah yang disebut quality, kan dia bilang lagi quality time nih sama keluarga tapi WhatsAppan mulu. Ngasih tahu semua teman-temannya. Bener. Kalau gua ngasih taunya besoknya, sorry kemarin enggak kebalas. Iya. Cuman memang mungkin akan lebih gampang ke usia kita karena kita dulu nggak lahir ceprot terus megang gituan. Yang susah itu adalah anak-anak sekarang yang usianya belasan tahun, memang mereka dari kecil udah kebiasa ya pegang gadget gitu loh. Marahin sama orang tuanya. Nah kalau sama orang tuanya simpan handphonenya. Nah, itu. Kayak sini, dia aja makan nggak pegang handphone. Gitu. harus berani. Jadi quality ngobrol jadinya. Gitu. Jadi itu sebenarnya adalah pesan untuk generasi yang berikutnya ya, bahwa kadang kita mikir kita mau kerja, terus kita ngelakuin sesuatu yang kita suka buat kerja untuk siapa ya? Akhirnya untuk keluarga dan anak kita juga. Akhirnya gitu sih. Kalau berpikir untuk tidak menikah, sayang sih. Kalau tidak, gue tuh sempet ada di perlintasan itu. Serius? Merit atau enggak ya? Gitu. Serius? Terus gue nonton film Into the Wild. Oke. Dan jadi favorite quotes gue sampai sekarang. Sebentar, Into the Wild sama Merit hubungannya? Into the Wild itu kan menceritakan seorang yang berkelana ke Alaska. Karena menurut dia menemukan kebahagiaan dengan membuang segala macam apa yang sudah dia keterikatan ya? Pokoknya dia pengen jadi orang yang bebas sampai ke Alaska sendirian. Dan menurut dia itu kebahagiaan. Tapi at the end dia menulis quotes-nya, happiness only real when shared. Habis itu dia di bukunya tuh itu kisah nyata soalnya. Oh gitu. Ya. Jadi kebahagiaan itu hanya akan menjadi nyata apabila berbagi. Apabila dibagi dengan pasangan kita, dengan siapapun itu tadi ya. Dengan istri kita, dengan anak kita. Kalau lu metongnya sendiri ya nggak bahagia juga menurut dia gitu kayaknya. Walaupun akhirnya kita mendapatkan apapun puncak yang kita mau itu tadi. Yang dia inginkan semuanya. Di Alaska dan semua hidup sendiri dia itu tadi. Menjelajah sendirian dia gitu. Membuang mobilnya dibakar, si ijazahnya dibakar, duitnya buang-buang, apa semua. Pokoknya hanya buat ke Alaska sendirian gitu. Terus terakhir sebelum meninggal dia nulisnya gitu, happiness only real when shared. Ya, padahal dia sendiri. Iya, dia menyadari itu. Anjis, kebahagiaan yang gue cari selama ini semu, men. Kan dia matinya pelan-pelan. Karena dia makan tanaman yang ternyata beracun. Pas dia buka teh, aduh, orang salah dahar ieu. Ieu mah beracun. Aing mau dari ayeuna. Terus dia nulis itu. Dia merenung kan. Perjalanan yang sia-sia. Tapi itu tuh layak tonton. Coba deh di Netflix. Itu. Ada di Netflix kayaknya. Ada ya, Into the Wild ya. Into the Wild. Film lama banget kok. Tapi real true story. Tapi itu yang kemudian turning point untuk Eddie Broccoli akhirnya. Iya, gue tuh jadi awal bayangin berjam-jam gue tuh di
seakan-akan dilulukan dengan apa yang gua Yang rencanakan. lu cari, ya kan ada orang yang setuju akhirnya. Ngapain sih kawin segala ribuh pisan sih orang Indonesia teh kudu kawin wae. Naon sih gitu. Udah mau pernikahan teh antar keluarga di Indonesia mah. Bukan antar suami dan istri. Keluarga teh milu we riweuh ya. Supaya bahagia demi kebahagiaan. Naon sih nonton film itu? Lu nonton di mana itu? Di kosan. Sendiri lagi. Sendiri. Nah gini hidup mah harus gini, ini bahagia nih. Dan gua kan nggak tahu akhirnya. Gak ada spoilernya. Ya ini maaf ya jadi spoiler ya. Ya gimana? Terus? Filmnya juga udah lama kalau lu belum nonton ya. Ya salah sendiri. Terus jadi kayak dilulukan terus terakhir gampar tarik nanti lempok sih. Tapi nggak apa-apa, itu artinya lu mendapatkan seperti apa kata nama lu, hidayah. Itu. Iya, Edi hidayah itu loh, hidayah dari Allah bahwa sebenarnya kebahagiaan itu yang hakiki adalah saat kita berbagi dengan orang yang lain. Itu ternyata. Tapi keren banget, akhirnya kita melihat sisi yang berbeda dari seorang Edi Brokoli, kita akan tahu. Dan ya lu nggak pengen mengajak seseorang atau anak lu teh kribo juga nggak sih? Enggak, Terus dia teh kemarin PHP-in gua, jadi sempet gondrong. Terus nanti mau dikeritingin kan kayak kakak, ya yang kakaknya dikeriting dong. Awalnya mah ngeledekin, dikeriting juga loh. Nggak, maksudnya teh kalau dia mau dikeritingin, gue tuh udah bahagia terus, nah udah gondrong nih, ayo kita keriting. Nggak mau potong aja, kecewa. Harus ada loh penerus satu orang yang kribo seperti ini. Tidak perlu dengan fisik lah. Kalau kribo kan bisa dikeritingin, tapi kalau si kecil teh bawel pisan sekali. Itu teh nurun dari siapa dah? Tiba-tiba dia bawa tongkat terus nge-vlog gitu. Bawa kamera ibunya terus nge-vlog. Oke, itu nanti diturunkan cincin MC-nya ke dia kayaknya. Terima kasih. Thank you, Mas Dan. Atur nuhun, Edi Brokoli. Boleh kalau boleh nambahin sih. Kan gue tadi diajarkan pisan untuk yang tadi teh yang lu bilang global. Berguna bagi orang tua, nusa dan bangsa, agama nusa dan bangsa itu global. Pertanyaan pertama itu tadi kan orang tua sebenarnya. Tapi kan yang paling spesifiknya adalah jadilah manusia yang berguna untuk manusia yang lain, karena Rasul juga was it in the Quran atau hadis, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk manusia yang lain. Nah, gue teh itu teh menerap pisan dari ajaran didikan di keluarga teh. Jadi gue sekeluarga besar, alhamdulillah keluarga besar dari orang tua ya, dari ayah sampai adik terkecil semuanya aktif donor darah. Bukan donor darah cuman on call, semuanya aktif rutin. Bahkan gue udah kesusul sama adik-adik gue jumlahnya. Gue baru 61, adik gue udah yang 70 berapa gitu. Bokap udah berhenti di 103 karena udah usia. Terus semuanya calon pendonor kornea mata. Udah gua tularkan ke anak gua dan istri gua. Itu berarti kita daftar kalau kita meninggal nanti akan diambil korneanya. Itu kemana daftarnya? Ke bank mata terdekat aja. Oke. Nah, kenapa? Kalau donor darah mah jelas lah. Manfaatnya udahlah, kita nggak usah buka-buka lagi lah. Itu mah kebutuhan darah mah selalu ada gitu. Untuk orang yang melahirkan, yang demam berdarah, yang kecelakaan, yang talasemia, banyak pisan. Kalau donor kornea mata masih langka ya. Belum populer. Karena mungkin orang Sunda mah sieun pamali gitu kalau kita bawa aja fatwa MUI. Kalau di Indonesia tuh kan apa-apa fatwa, sok aja ada fatwanya kok. Nah, ada fatwanya. Terus gua mah melihat itu sebuah kesempatan aja, kan diamanatkan untuk bermanfaat bagi manusia yang lain selagi kita hidup. Pada saat meninggal pun ada kesempatan gua ambil. Lebar gitu. Kayaknya gua juga mau juga itu. Ini karena inspirasi. Karena keren aja maksudnya. Wah, ada kesempatan kayak gini, gua ambil aja. Dan itu teh nggak rewel si kornea mata teh. Bisa cocok ke siapa aja. Lebih mudah cocok ke siapa aja karena tidak berurusan dengan darah. Itu mah air. Kerennya lagi 2 bola mata ini. Korneanya teh ada 4. Jadi katakanlah gue meninggal, diambil, bisa misalnya lu yang perlu 2 lu ambil, lu yang perlu 2 lu ambil.
Jadi bisa dipakai 2 orang. Iya, dan mungkin itu juga akan jadi amal jariah kali ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Kalau gua mah opportunity-nya gua ambil aja dulu. Iya. Perkara iya atau tidaknya mah udah nggak ada yang tahu. Iya, dan nggak kepake juga sama kita. Nggak kepake udah jelas dimakan cacing gitu mah. Iya. Udah pasti dimakan cacing, ngapain gitu. Bener-bener. Kesempatannya gua ambil aja. Itu teh, kesempatan itu teh. Terus perkara emang gue matinya bakal gimana nggak ada yang tahu juga Iya, kan, bisa aja kecolok garpu gitu. Ya niat baik gue mah udah ada yang dapet sih, insya Allah. Pahalanya udah dapet. Mudah-mudahan Amin. itu juga nggak ada yang jamin, tapi ya gue mah niat baik aja lah Iya, gitu. iya. Ya kalau lu percaya niat baik Iya. akan memberikan sesuatu yang baik. Dan mungkin dengan seperti itu, lu mau touring kemanapun lu nggak perlu takut. Karena ya mungkin aja lu lebih dilindungi, nggak akan kecelakaan. Amin, Agar, iya, amin. matanya masih bisa dipakai nanti. Amin, tapi kita juga jadi sebisa mungkin jaga mata kita baik-baik ya. Nanti ada yang Iya, bener. Ini kalau donor kornea mata ini memang perlu banyak disosialisasikan lagi Mas Den, karena angkanya di kita masih 1/10. Oh, oke. 17.000 Kebutuhannya masih itu 17.000 orang yang seperti gua dan keluarga, 170.000 orang yang yang menunggu. menunggu. Oh. Nah, tapi yang bersiap seperti gua ini matinya entah kapan, nggak ada yang tahu. Mau didoain sama yang ini nggak boleh. Bener. Masa sama yang 170.000 cepet mati lu pada 17.000. Pakai mata lo. Kita nungguin mata lo, nggak bisa juga. Jadi dosa mereka Iya. makin buruk. Iya. Dan Berarti nggak bisa biar mereka ngelihat, nggak nggak bisa dosa. jalan Iya. lagi. Biar mereka nggak dosa harus ditambah ya ini tadi rasionya ya. Itu rasionya tambahin nanti supaya mereka nggak mendoakan yang buruk-buruk. Luar biasa. Dan lu melakukan ini bukan karena brand ambassador dibayar atau apa ya? Enggak lah. Dengan harus berceritakan aja. Ada kesempatan emas loh di luar sana yang kalian tidak tahu. Barangkali kalian tidak tahu. Iya. Dan Kalau mau mengambil atau tidak ya urusan kalian. ya, gue baru tahu dan sepertinya gue akan mengambil. Mantap. Ya, oke. Kalian semua juga kalau seandainya ini quotes hari ini dari Edi Brokoli adalah ya walaupun ini bukan quotes Edi Brokoli, ini dari Rasulullah ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, terima kasih sekali lagi Edi Brokoli. Terima kasih buat kalian semua yang mendengarkan juga. Dan tetap dengarkan Mata dan Telinga Podcast bersama Property Observer. Bersama saya Denny Darko. Dan kita akan datang mengundang lagi banyak orang-orang inspiratif seperti Edi Brokoli ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam. Alhamdulillah.